Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saya percaya dalam setiap musim kehidupan yang kita alami saudara, apapun yang sedang kau alami hari ini, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, selalu ada kekuatan yang baru dari Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Mari pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam setiap musim hidup kami tahu kami punya pribadi yang dapat kami andalkan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa dilimpahkan bagi kami. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sejati, selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membawa pujian kami, syukur kami sembah kepada Engkau Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami, setiap sembah dan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Dengan segenap hati kami yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada
jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih dalam kesesakan kami Engkau ada. Saat kami dalam lembah kelam, Kau ada bersama dengan kami. Dan kami tahu Kau mau menjamah kehidupan setiap kami. Kau mau menolong setiap kami. Bahkan Kau mau mencurahkan kasih-Mu, kekuatan-Mu bagi setiap kami. Untuk menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani setiap kehidupan ini Tuhan. Dalam menjalani hari demi hari ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami membuka hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini saya akan kembali melanjutkan seri renungan kita yang bicara tentang beban. Ya, hari ini judul renungan saya adalah kamu tidak harus selalu kuat. Saudara, pernah gak sih merasa dalam hidup ini kayak seperti ada tuntutan tidak tertulis ya saudara, kalau kita harus selalu kuat. Ya, ada orang-orang tuh yang merasa harus selalu kuat karena dia merasa selama ini dia jadi tempat bersandar untuk banyak orang, jadi tempat yang menenangkan banyak orang, jadi tempat yang menguatkan banyak orang. Tapi justru dia sendiri tidak tahu harus datang ke siapa ketika dia lelah, ketika dia capek gitu ya saudara ya. Dan mungkin kalau ada di antara kita yang sedang merasakan seperti itu, mungkin kau lelah bukan karena hidup ini terlalu keras saudara. Tapi mungkin karena engkau terlalu lama menjadi kuat, berusaha harus selalu kuat. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita bahwa kita tidak harus selalu kuat. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya saudara, mungkin dalam dunia ini ya saudara ya, dalam sehari-hari kita punya pikiran bahwa kita harus jadi kuat supaya kita dihargai orang lain.
Tapi justru firman Tuhan yang barusan kita baca ya saudara, dikatakan sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita mengakui kelemahan kita, justru ketika kita ada dalam kelemahan kita, disitulah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Paulus menulis ayat ini ketika dia bergumul dengan duri dalam daging, saudara. Ya, dia sudah melayani, dia dipakai Tuhan, tentu dia kuat secara rohani, saudara. Tapi dia tetap punya kelemahan, ya. Dan dia minta sama Tuhan untuk mengambil, mencabut duri dalam dagingnya. Tapi yang terjadi Tuhan tidak langsung mengambil duri dalam dagingnya, tidak langsung mencabut duri dalam dagingnya. Tapi justru Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini punya arti saudara bahwa Tuhan mungkin tidak selalu menghilangkan kelemahan yang kita alami. Tapi justru seringkali Tuhan memakai kelemahan itu untuk menunjukkan kuasanya. Ya saudara. Ada orang-orang yang memikul beban untuk harus selalu kuat di dalam hidupnya. Ya, seringkali kita nggak sadar, saudara. Kita memikul sebuah beban di mana kita merasa harus selalu kuat. Ya, misalnya mungkin, oh anak sulung harus kuat, seorang ibu harus kuat, pemimpin harus kuat, suami harus kuat, istri harus kuat. Sehingga lama-lama kita jadi percaya kalau kita lemah, satu hari kita lemah, berarti kita gagal. Ya saudara, padahal menjadi lemah itu gak selalu berarti kegagalan loh saudara. Ya, lemah itu hal yang manusiawi saudara ya. Seringkali kita di luar kita tersenyum padahal di dalam sini kita sedang hancur. Ya, kita berkata aku baik-baik aja kok. Padahal dalam hati kita penuh, dalam hati kita lelah, letih. Seringkali kita menguatkan orang lain tapi diri kita sendiri gak ada yang menguatkan, tapi diri kita sendiri lagi lemah ya. Seringkali kita tuh takut terlihat rapuh, takut mengecewakan, takut kalau kita lemah berarti kita dianggap tidak dewasa. Gitu ya. Dan tanpa kita sadari, akhirnya beban ini membuat kita jadi letih, jadi lelah di dalam hidup ini. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab ya saudara, tentu saudara membaca ayat-ayat di mana Yesus menangis saudara. Maka Yesus berkata di Taman Getsemani, hatiku sangat sedih. Ya saudara, kita belajar saudara. Yesus saja jujur dengan apa yang dia alami, dengan pergumulannya gitu ya saudara ya. Begitu juga dengan kita bisa lemah, kadangkala kita bisa lemah, kadangkala kita bisa menangis, kadangkala kita bisa sedih, kita gak harus selalu kuat kok saudara. Gitu ya. Tapi yang menjadi penting adalah ketika kita sedang ada di dalam kelemahan kita, sedang ada dalam kesedihan kita gitu ya saudara ya. Respon apa yang mau kita miliki. Yang harus kita lakukan, harus kita ingat adalah dalam kelemahan kita, datanglah kepada Tuhan. Sehingga dalam kelemahan kita, Tuhan akan bekerja menunjukkan kuasanya. Saya punya kisah tentang seseorang ya saudara yang setiap hari dia tuh memegang sebuah dinding supaya dindingnya tidak roboh. Ya saudara. Semua orang yang ada di sekitar dinding itu dia merasa aman. Karena ada dia yang berdiri di sana ya. Karena ada seseorang yang berdiri untuk memegang dinding itu. Tapi gak ada yang sadar saudara, orang ini lama-lama tangannya mulai gemetar ya saudara ya. Karena dia capek memegang dinding itu terus menerus. Tapi dia sendiri orang ini gak berani melepaskan tangannya dari dinding ini. Karena dia takut kalau dia lepaskan semuanya runtuh saudara. Padahal mungkin dinding itu sebenarnya gak akan roboh ya saudara. Kalau dia lepas. Itu hanya ada di pikirannya saja. Dan mungkin dia memang tidak pernah diciptakan untuk memegang dinding itu sendirian dan secara terus menerus. Sadar gak saudara seringkali hidup kita seperti itu ya. Seringkali kita melakukan sesuatu hal yang kita rasa itu menjadi tanggung jawab kita. Padahal mungkin bukan tanggung jawab kita saudara. Kita terus menerus melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari akhirnya membuat kita jadi letih. Jadi lelah. Jadi rasanya berbeban berat padahal kita tidak pernah diciptakan untuk melakukan itu. Kita tidak pernah dituntut bahkan untuk melakukan itu. Hari ini kalau ada di antara kita yang sedang lelah menjadi kuat ya saudara ya. Lelah bertanggung jawab atas hidup banyak orang. Saudara, saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang
mengalami hal ini ya saudara ya. Mungkin karena sudah terbentuk biasanya dari kecil, mungkin harus bertanggung jawab atas hal ini, atas hal lain gitu ya. Harus sudah terbiasa dari puluhan tahun saudara, mungkin harus selalu kuat, tidak boleh menangis gitu ya saudara. Dan akhirnya lama-kelamaan mereka merasa kalau mereka lemah, kalau mereka menangis, mereka gagal. Padahal enggak saudara, kita enggak harus selalu kuat. Dan kabar baiknya adalah dalam kelemahan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidup setiap kita. Kasih karunia-Nya lebih dari cukup bagi setiap kita saudara. Menjadi kuat itu baik saudara, kita harus kuat di dalam hidup ini. Tapi merasa harus selalu kuat itu akan melelahkan hidup kita. Ya. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita kuat saudara. Tapi Dia mengasihi kita apa adanya. Dan bahkan ketika kita sedang lemah, dalam kelemahan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Hari ini saya tahu renungan ini berbicara dengan kuat buat banyak orang yang merasa capek karena harus selalu kuat. Mungkin kau sudah terlalu lama jadi orang yang harus selalu kuat. Terlalu lama jadi tempat bersandar buat banyak orang. Terlalu lama jadi tempat yang harus menenangkan banyak orang. Harus bertanggung jawab atas hidup orang. Sampai engkau lupa bagaimana rasanya dimengerti. Sampai engkau lupa bagaimana rasanya dipahami. Hari ini Tuhan berkata kepadamu, datanglah kepadaku. Kau gak harus datang sebagai orang yang kuat. Kau bisa datang sebagai orang yang sedang lelah. Kau bisa datang sebagai orang yang sedang dalam kelemahanmu, dalam kecapeanmu, dalam kesedihanmu. Kau bisa datang kepada Tuhan. Kau tidak harus selalu kuat di hadapan Tuhan. Justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan dinyatakan sempurna bagimu. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kau boleh berkata sama Tuhan, Tuhan aku capek, aku lelah, aku gak sanggup bawa beban ini lagi. Aku gak sanggup bawa beban ini sendirian. Aku mau taruh bebannya di bawah kaki Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan bekerja, menyatakan kuasa-Mu. Mari datang kepada Tuhan, datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Katakan sama Tuhan apa yang jadi pergumulanmu, apa yang jadi perasaanmu, apa yang jadi isi hatimu. Dan izinkan Tuhan bekerja, menolong kau. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau, Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kalau hari ini kau merasa lelah, harus menjadi pribadi yang selalu kuat, mungkin saat ini waktunya engkau bisa berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah saudara, tapi untuk jujur di hadapan Tuhan. Kau tidak harus membuktikan apapun sama Tuhan. Kau tidak harus terlihat kuat, terlihat hebat di hadapan Tuhan supaya engkau dikasihi. Ingat bahwa Tuhan mengasihimu apa adanya. Kasih Tuhan tidak bergantung pada kehebatanmu, pada performamu, tidak bergantung kepada apa yang kau capai di dalam hidup ini, tidak bergantung kepada seberapa kuat engkau dalam hidup ini. Kasih Tuhan selalu ada bagimu saat engkau kuat, saat engkau jatuh, saat engkau sanggup, bahkan saat engkau tidak sanggup. Dia tetap mengasihimu. Hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan aku memerlukan Engkau. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Hari ini dia ada di tempat ini, dan dia mau limpahkan kasih-Nya buat Engkau. Mau angkat setiap bebanmu, dia mau angkat setiap bebanmu.
Dia memberikan kelegaan buat engkau. Dia memberikan kekuatan buat engkau. Dan mau mencurahkan kasih-Nya buat engkau. Kau yang membutuhkan Tuhan pagi ini, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, berdoa sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, Tuhan. Hambamu berdoa pagi hari ini, Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang mengangkat tangan mereka. Setiap mereka mungkin yang hari ini sedang lelah, Tuhan, sudah capek. Karena harus merasa selalu kuat, merasa harus selalu bertanggung jawab atas hidup banyak orang. Merasa tidak boleh lemah, tidak boleh gagal, Tuhan. Tapi hari ini Hamba-Mu berdoa, Tuhan. Biar kasih-Mu yang sempurna itu dicurahkan bagi setiap mereka. Membalut setiap hati yang terluka. Membalut setiap hati yang terluka hari ini, Tuhan. Setiap mereka yang lelah, setiap mereka yang hampir putus asa, Tuhan. Mereka yang tidak berdaya, hari ini ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Setiap mereka yang berkata sama Tuhan, aku membutuhkan Engkau, Tuhan. Hari ini Hamba-Mu berdoa, kuasa-Mu dinyatakan. Bekerja di dalam kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Kau boleh datang sama Tuhan dengan apa adanya, saudara. Kau mau menangis. Kau mau katakan sama Tuhan, aku capek, Tuhan. Aku gak sanggup lagi, Tuhan. Kau bebas. Bebas jujur di hadapan Tuhan. Dia mengasihi-Mu apa adanya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami, mengajar, menuntun setiap kami, Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa pagi hari untuk setiap umat-Mu yang sedang dalam pergumulan dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, Tuhan. Mereka bergumul dengan relasi mereka. Untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul, Tuhan, dengan kondisi finansial mereka, Tuhan. Dengan masa depan mereka, dengan anak-anak mereka, dengan studi anak-anak mereka, dengan masa depan mereka, Tuhan. Mau berdoa pagi hari Kau buka jalan dalam kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami yang sungguh-sungguh berharap. Bagi setiap kami yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Setiap kami yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya harapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ajar setiap kami agar kehidupan kami semakin selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar hidup kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap menjalani hari dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang punya pergumulan doa, saudara yang rindu didoakan, saudara yang rindu menyampaikan kesaksian, saudara boleh kirimkan melalui DM Instagram saya rindu berdoa buat saudara dan berkesaksian setiap kita jadi berkat untuk banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali dalam doa pagi kita dalam teduh besok. Tuhan Yesus berkati. Shalom.